Oke, udah ya. Bentar. Baik, teman-teman, selamat malam. Selamat join dalam happy meeting kita dengan topik cross BM ya, benchmarking yang kedua. Kita bulan lalu nggak berasa dibuka sama Kak Amanda dengan satu topik yang menurut saya keren banget ya. Hari-hari ini orang lagi banyak bicara tentang succession ya, tentang kaderisasi, tentang bench strength ya. Dan Kak Amanda ternyata juga adalah PIC-nya langsung tuh dari Triputra Group ya. Nah, nanti kalau teman-teman merasakan masih kurang, kita bisa undang lagi Kak Amanda untuk sharing ya. Lalu hari ini nggak kalah istimewa, hari ini juga lagi banyak pembicaraan arahnya ke HR Analytic ya. Jadi kemarin juga saya di Sinar Maslin juga ternyata itu jadi tema tahunan mereka untuk tahun ini, dan tahun depan juga mereka akan dalemin lagi. Ketemu teman-teman Adira juga mereka lagi dalemin itu ya, bagaimana teknologi itu bisa sangat membantu khususnya di divisi HR ya. Mereka sampai bisa memprediksi tren apa yang akan terjadi di beberapa waktu ke depan dengan menggunakan berbagai teknologi ya. Jadi teknologi sebagai alat bantu, bukan tujuan. Nah, mungkin tidak berlama-lama, saya coba share sebentar. Seperti biasa, saya akan tampilkan profil singkat dari IHC. Mungkin baru buat teman-teman yang udah gabung ya, mungkin selalu melihat tentang IHC, tapi nggak ada salahnya. Siapa tahu ada yang baru bergabung. Saya perkenalkan sedikit tentang IHC. Kita punya sesi atau punya topik baru namanya Cross BM, singkatan dari benchmarking. Karena dasar dari happiness itu berbagi. Jadi saya pengen anggota-anggota IHC ini ternyata banyak orang-orang yang dikasih Tuhan kelebihan ya, dalam satu hal yang rasanya positif kalau bisa dibagikan secara free kita semua, karena spirit kebahagiaan tuh kita no charge ya, benar-benar kita kasih spirit kebahagiaan, kita menjadi giver gitu ya. Dan sedikit banyak setelah saya lihat dari profil membernya tuh ternyata luar biasa ya, banyak yang expert di bidangnya. Nggak ada salah kita bentuk satu forum untuk saling berbagi. Bocoran aja, Januari kalau nggak ada kendala saya akan launching juga satu program baru selain BM, namanya seperti bisnis ekosistem ya, namanya masih saya cari. Jadi nanti ada satu orang boleh mengisi di sesi itu, dan mereka yang hadir boleh mencari satu peluang kerjasama. Karena just info buat teman-teman, hari ini member kita sudah 500-an lebih dari hampir 200 perusahaan besar di seluruh Indonesia, termasuk perusahaan pemerintah, BUMN ya, dan swasta murni. Jadi rasanya bagus banget kalau komunitas ini bukan hanya sekedar berbagi kebahagiaan, bukan sekedar benchmark secara online, tapi juga kita bisa sampai spiritnya kerjasama ya, kolaborasi yang ujung-ujungnya bisa berdampak positif ke bisnis kita. Apapun itu. Karena ada industri hospitality, ada dari manufaktur ya, mungkin ada dari murni pemerintah. Siapa tahu kita bisa collab ya, satu tambah satu nggak pernah dua. Nah, visi kita mewujudkan perusahaan yang sejahtera. Jadi ini kata sejahtera saya ambil dari SDGs ya, Global Vision PBB, ada 17 poin bagaimana perusahaan sekarang bukan lagi mencari hanya satu bottom line yang namanya profit, tapi sekarang dikenal dengan triple bottom line ya. Ada 3, people, ada planet, ada prosperity. Jadi ini langsung yang menetapkan PBB ya, bahkan World Economic Forum terakhir pun di Bali sama di Jogja mereka menyebutkan 3 istilah tadi ya, people, planet, prosperity. Jadi perusahaan ke depannya nggak hanya memikirkan dirinya, tapi bagaimana dia memikirkan lingkungannya, memikirkan masyarakatnya, memikirkan masa depan planet bumi ya. Dan yang terakhir yang mereka cari adalah kemakmuran atau kesejahteraan. Nah, sejahtera di sini konsepnya adalah bukan sukses secara finansial semata, tapi juga manajemen dan karyawannya itu merasakan bahagia dan sehat. Misi IHC ada 3, menyediakan wadah pertemuan bagi kita semua ya. Harapannya yang di Jakarta juga kita bisa kopi darat ya. Nanti motornya di sini ada Kades ya. Mudah-mudahan Januari ya, karena kalau Desember kita kasih kesempatan buat keluarga liburan, Januari kita bisa kopi darat ya. Lalu poin kedua, memberikan inspirasi lewat kegiatan-kegiatan yang kita lakukan itu, bagaimana juga bisa kita bawa tentunya ke keluarga kita ya, circle yang paling terdekat. Dan terakhir, kita pengen cari sebanyak mungkin agen-agen kebahagiaan dimanapun Tuhan tempatkan kita. Tidak berlama, langsung aja ya kita berikan kesempatan buat Kak Merlin. Ini bukan pertama kali Kak Merlin berbagi. Thank you banget Kak Merlin buat waktu, buat hati, buat cinta yang diberikan buat forum ini ya.
Silakan Kamelin, buat teman-teman yang mau bertanya, boleh langsung ketik di fitur chat atau resen ya. Kita kasih kesempatan dulu buat Kamelin untuk menyelesaikan materinya. Nanti mungkin ada sesi berikutnya kita untuk Q&A. Tapi dari sekarang boleh ketik di fitur chat kalau ada yang mau ditanyakan supaya nggak lupa nanti ya. Untuk materi nggak usah khawatir, Jadi kita akan bagi tidak membeda-bedakan setelah pasca urusan meeting ini. yang satu dengan yang Baik, lain. bentar saya mute dulu. Oke. Udah aku Oh, mute. udah, thank you Kades. Oke, kita kasih applause dong yang paling meriah buat Kak Merlin. Ada virtual. Yes, bentar. Saya juga masih agak gap tadi. Balon saya keluarin dulu. Oke, Banyak. ya. Thank Silakan you Kak Kak. Ruben. Ya, thank you Kak Ruben. Thank you teman-teman semua. Pada malam hari ini saya diberikan kesempatan. Saya udah deg-degan dari kemarin ya. Oke, sharing ini hanya sharing teman-teman. Jadi nanti kalau misalnya mungkin teman-teman di perusahaannya mungkin lebih advance gitu ya, lebih keren lagi untuk apa terkait dengan data ini, monggo juga boleh sharing juga. Jadi mungkin saya akan sharing apa yang saya tahu. Saya juga pingin banget belajar dari teman-teman juga gitu ya. Sip. Oke, sudah terlihatkah? Ups. Sudah Kak. Oke, sip. Terima kasih. Oke, teman-teman, jadi hari ini saya mungkin ingin mengangkat tema sharing terkait dengan data gitu ya. Jadi banyak sekali, terutama pasca COVID makin ke sini, semua orang tuh berlomba-lomba untuk gimana caranya menggunakan data gitu ya. Gimana caranya data itu bisa berbicara, tidak hanya sekedar data, dan pada akhirnya itu nanti bisa berimpact pada bisnis goal-nya itu sendiri. Nah, saya ini Merlin, jadi teman-teman mungkin mengenal saya sebagai headhunter gitu ya. Itu memang background saya dari awal, tapi memang belakangan saya mulai shifting ke arah manajemen consultant. Saya backgroundnya sebenarnya dari psikologi, makanya kenapa saya dari rekrutmen gitu ya. Tapi kemarin 2024 saya baru selesai S2 di area manajemen, jadi sekarang itu mulai merambah ke area strategic management. Jadi untuk saat ini saya sedang membantu PT Talenta Teknologi Prima atau Peopletron ya untuk mengembangkan bisnis ini. Kalau mungkin teman-teman belum pernah dengar gitu ya, ini merupakan bisnis baru, jadi di bidang manajemen konsultan. Memang kami baru berdiri sekitar 1 tahun, tapi puji Tuhan semua bisa berjalan sampai sekarang gitu ya. Oke, teman-teman, kalau kita bicara terkait dengan HR, di mata teman-teman HR itu apa sih? HR Human itu resource. human resource, oke. HR itu Baper ini Mas. kalau kalau bisa kalau boleh milih HR itu sebagai cost center atau profit center yang biasa kita dengar. Cost. Cost, oke. Ada lagi? Ada pendapat lain mungkin? Bridge. Middle Bridge. Oke, bridge sebagai jembatan ya. Oke, ya. Kalau kita bicara terkait dengan perspektif HR yang lama gitu ya, tentunya kita akan sangat familiar sekali yang namanya HR itu sebagai cost center, di mana HR itu tukang buang-buang duit, mulai dari training, harus training gitu ya, terus udah gitu mesti bayar gaji, mesti rekrut orang. Selain itu HR itu juga dianggap sebagai administrasi gitu ya, terkait dengan personal management, di mana pokoknya semua data karyawan, segala kegiatan administrasi itu ada di HR pokoknya gitu ya. Jadi pandangan lama itu HR itu as a personal management, di mana HR itu sebagai cost center. Tetapi kalau kita lihat market kita saat ini, bisnis kita saat ini, mungkin teman-teman yang memang bergerak fokus di HR ataupun mungkin teman-teman punya perusahaan sendiri gitu ya, belakangan beberapa tahun belakangan ini sangat challenge nih, terkait dengan HR, terutama terkait dengan perekrutan. Entah mungkin teman-teman merasa nggak mulai makin kesini merekrut orang itu susah gitu. Padahal orang bilang aduh di luar itu yang kena, mohon maaf yang kena PHK itu banyak gitu ya. Tapi kenapa sih kok perusahaan juga susah nih dapat orangnya gitu. Merekrut orang tuh susah sekarang gitu. Jadi tiga biggest HR challenge yang ada saat ini yang saya perhatikan itu pertama kita terkait dengan talent shortage, di mana masalah yang kita hadapi itu adalah perusahaan itu mau kandidat yang mereka rekrut itu like a Superman gitu ya, serba bisa gitu. Tapi kalau kita mencari orang yang serba bisa itu justru di market saat ini secara skill, secara kemampuan belum fit dengan apa yang perusahaan butuhkan. Jadi ada gap nih antara kebutuhan perusahaan dengan skill yang dimiliki oleh si talent itu sendiri. Challenge yang kedua itu terkait dengan attract dan juga retain talent. Ini sebenarnya bukan hal yang lagu lama lah ya, yang lagu lama dibungkus dibungkus packaging baru gitu ya. Tapi sebenarnya
attract and retain talent ini belakangan ini justru makin challenging. Karena apa? Karena talent ini sangat terbuka dengan kesempatan-kesempatan gitu ya. Semua mereka bisa dapat informasi dengan banyak, dengan cepat gitu ya. Dan juga company lain atau kompetitor di luar dari company kita ini berani bayar, istilah kata mereka berani mengeluarkan sejumlah uang gitu ya, bahkan di luar dari range yang seharusnya untuk merekrut top talent. Nah, jadi perusahaan satu sisi dia harus meretain top talentnya, yang kedua bagaimana juga cara perusahaan untuk attract nih top talentnya itu untuk masuk company dia. Itu challenge yang kedua. Yang ketiga terkait dengan pengembangan atau developing talent, di mana saat ini apakah talent yang ada saat ini di perusahaan itu secara skill, secara kompetensi itu bisa fit nggak dengan kondisi market yang saat ini atau kondisi bisnis yang saat ini. Gimana cara perusahaan untuk tetap bisa maju, berkembang, dan juga bisa mengembangkan talentnya sendiri. Jadi satu sisi perusahaan harus mikir bisnisnya berkembang, satu sisi dia juga harus mempersiapkan nih talent-talent yang ada di saat ini tuh nggak bisa cuma stuck aja. Mereka harus diberikan pelatihan, diberikan training, supaya skill yang mereka punya saat ini tetap relevan dengan kebutuhan bisnis. Nah, ketika kita melihat tiga hal challenge atau terbesar dari HR saat ini, tentunya paradigma HR sebagai personal management, sebagai administrative things yang fokus ke administratif dan operasional ini tentunya udah nggak relevan lagi di zaman saat ini. Sehingga pada akhirnya HR ini perlahan mulai bergeser gitu ya. Mungkin beberapa tahun lalu udah terdengar yang namanya HRBP atau HR Business Partner gitu ya. Tapi fungsinya as a business partner ini benar-benar business partner atau enggak gitu. Atau hanya kadang-kadang kebanyakan orang cuma bilang itu sebagai jembatan aja, kayak misalnya dia punya HRBP, keren-kerenan HRBP, tapi fungsinya dia nggak benar-benar HRBP gitu, cuma sebagai ini aja. Si perusahaan yang misalnya kalau di perusahaan besar gitu ya, mereka punya pabrik gitu, nah dia punya satu HRBP tuh yang bisa menghubungkan antara corporate dengan si kebutuhan si pabrik itu sendiri. Tapi benar nggak nih fungsinya sebagai HR business partner atau hanya sebagai perantara aja? Hey, pabrik lagi butuh ABC, oke, kasihlah ke corporate, pabrik butuh ABC ya, udah cuma gitu doang gitu. Jadi fungsinya benar-benar cuma ada penang sebagai jembatan doang, bukan benar-benar sebagai HR business partner. Nah, kalau kita bicara peranan HR sebagai business partner, tentunya ini menekankan sebagai satu peranan yang strategis, di mana fungsi HR ini tidak hanya melakukan hal-hal yang berhubungan dengan administratif, berhubungan dengan untuk jagain cost biar costnya nggak meledak gitu ya, untuk all perspektif yang dulu, tapi lebih kepada peranan HR ini berhubungan dengan bagaimana strategi HR itu bisa selaras dengan bisnis gitu ya, bisa selaras dengan target dari perusahaan. Jadi ini udah mulai bergerak, nggak cuma berfokus pada masalah administrasi things-nya, bagaimana cara dinaikkan cost, tapi lebih kepada bagaimana HR ini sebagai partner dari manajemen, supaya strategi-strategi yang HR lakukan ini itu bisa berdampak pada profitabilitas dari perusahaan. Jadi udah mulai shifting, udah mulai bergerak, udah mulai ke arah strategis, bukan ke arah administratif. Nah, ketika HR kita bicara sebagai business partner, tentunya fokusnya udah berbeda lagi gitu ya. Bagaimana caranya dia bisa generate revenue, tapi kan HR bukan sales yang benar-benar bisa generate revenue. Tapi strategi HR yang bagaimana cara membantu perusahaan untuk mengenerate revenue itu dengan cara meningkatkan produktivitas dari karyawan. Strategi apa yang bisa mereka lakukan untuk meningkatkan produktivitas karyawan? Strategi apa yang mereka bisa lakukan untuk meminimalisir atau untuk meminimize untuk dari proses talent acquisition supaya lebih bisa optimal, dan juga bagaimana sih strategi yang bisa dilakukan untuk bisa meningkatkan kinerja karyawannya yang nantinya pasti akan berdampak pada produktivitas dan juga revenue perusahaan. Sebagai contoh, misalnya bagaimana si HR ini bisa mendesain nih satu skema terkait dengan pembagian bonus atau insentif. Ini kan sebenarnya kan bisa mendorong bagaimana sales tahu nih HR punya skema yang bagus, kalau misalnya dia bisa mencapai sekian, dia dapat apa, mencapai sekian dia dapat apa. Ketika dia tahu itu, otomatis kan produktivitas akan bertambah. Produktivitas meningkat, otomatis dia akan bisa mendapatkan revenue yang lebih tinggi. Nah, inilah salah satu strateginya. Yang kedua terkait pastinya dengan cost optimization. Tapi ini lebih kepada bagaimana HR itu bisa mengidentifikasi dan juga mengatasi proses-proses yang dianggap tidak efisien. Misalnya, kalau kita bicara terkait dengan turnover gitu ya, kadang atau mungkin masih banyak perusahaan yang menganggap bahwa ya udah turnover tinggi, ya udah cari lagi aja, kan orang banyak di luar. Gitu. Tapi kadang ketika dia tidak menganalisa lebih dalam lagi, sebenarnya
ketika turnover terjadi gitu ya, otomatis kan posisi ini kosong. Posisi ini kosong, otomatis kan tidak bisa lebih efektif berjalan karena orang yang untuk biasa mengerjakan ini nggak ada gitu. Nah ini juga sebenarnya akan berpengaruh eh, pada nanti ke arah produktivitasnya gitu. Nanti temennya di divisi itu akan kebanyakan kerjaan, ketimpaan kerjaan orang yang resign yang belum diganti, belum lagi nanti akan ada cost tersendiri ketika dia harus hire orang lagi. Nah, ketika turnover yang makin banyak kan otomatis cost itu akan makin banyak. Gitu. Nah, jadi fokusnya itu bagaimana cara mengoptimalkan hal-hal tersebut, mengurangi hal-hal tersebut. Yang kedua tentunya terkait dengan bagaimana meng-hire orang yang memang kompeten, yang memang sesuai dengan skill yang dibutuhkan di posisi tersebut. Karena ketika orang yang tidak kompeten atau skill yang nggak fit dengan kebutuhan dari posisi itu, otomatis itu akan berpengaruh juga. Yang ketiga terkait dengan strategic workforce development. Nah, kalau kita bicara di poin ketiga ini, tentunya bagaimana caranya HR untuk membuat strategi yang menyelaraskan kompetensi di setiap karyawan itu bisa sejalan dan dapat memenuhi tujuan organisasi. Tentunya nanti ini akan berkaitan dengan strategi learning development-nya, learning experience-nya akan seperti apa, di posisi tertentu, di level tertentu, nah dia tuh harus ikut training apa aja, pelatihan apa aja harus dia ikutin supaya orang ini dipersiapkan, skill-nya ini dipersiapkan untuk dapat mencapai, untuk dapat selaras dengan goal dari perusahaan. Yang berikutnya itu terkait dengan employee engagement dan juga retention, di mana nanti kita tahu kalau karyawan yang engage dengan perusahaan otomatis dia happy, dia kerjanya juga makin produktif gitu ya. Nah ini strateginya bagaimana nih untuk menjaga engagement itu dan juga untuk menjaga retention talent-talent, justru talent-talent top talent terutama supaya mereka nggak keluar dibajak sama orang lain. Dan juga pastinya enhance terkait dengan employer branding. Kenapa harus employer branding gitu ya? Karena ketika kandidat di luar tahu nih perusahaan kita bagus, perusahaan kita nyaman, perusahaan kita tuh karirnya oke gitu ya, peningkatan karirnya bagus, budaya kerjanya oke, otomatis mereka itu yang berlomba-lomba untuk apply ke tempat kita gitu, bukan kita yang keluar untuk pasang iklan di mana-mana dan ini akan berpengaruh pada cost-nya. Nah, untuk bisa mencapai strategi yang tepat untuk fokus-fokus 5 fokus ini, tentunya kita harus membutuhkan data. Kenapa harus butuh data? Jadi ketika kita punya data yang relevan, data yang bukti nih, oh ada nih datanya kayak gini, kayak gini, kayak gini. Oke, strategi A, strategi B, strategi C. Sehingga strategi yang akan kita ambil itu nggak melebar kemana-mana dan nggak akan tepat sasaran ketika kita punya data yang tepat. Oleh karena itu, makanya kenapa HR sekarang juga butuh yang namanya data. Data-driven HR ini merupakan satu pendekatan di mana keputusan strategis yang akan HR ambil, yang akan HR lakukan, itu berdasarkan data dan analitik. Bukan lagi berdasarkan, oh mood saya hari ini mau melakukan strategi A. Oke, kita jalankan strategi A. Oh, minggu depan kayaknya kalau secara hitungan Feng Shui nggak boleh ngerekrut orang. Oh oke, nggak boleh ngerekrut orang, stop dulu di situ. Jadi udah nggak ada keputusan-keputusan berdasarkan hal-hal seperti itu. Jadi semua based on data, semua based on fakta yang ada gitu ya, sehingga pada akhirnya strategi yang akan diambil HR itu bisa lebih akurat. Nah, kenapa harus akurat? Kenapa data itu diperlukan? Supaya pada akhirnya ketika HR mengambil satu keputusan, keputusannya ini memang benar-benar sesuai dengan atau bisa menjawab apa yang menjadi tantangan saat itu. Dan keputusannya akan menjadi lebih tepat dan dapat mendorong HR sendiri untuk dapat berkontribusi terhadap organisasi. Nah, kalau kita bicara terkait dengan analitik, ini ada 4 tahap analitik gitu ya, terkait dengan deskriptif, diagnostik, prediktif, dan preskriptif. Kalau kita bicara terkait HR, kebanyakan saat ini, gitu ya, saya tidak bilang semua perusahaan, tapi kebanyakan saat ini itu masih ada di tahap deskriptif dan lebih bagus bahkan udah masuk ke diagnostik gitu ya. Deskriptifnya apa? Cuma tahu what happened, apa yang terjadi sekarang. Jadi tahu nih company-nya turnover tinggi. Oh, cuma tahu aja. Oke, turnover-nya tinggi ya, tahu sekian ya. Oke, udah cuma sampai situ aja. Atau mungkin kebanyakan orang yang mau direkrut kebanyakan menolak karena gajinya nggak masuk misalnya atau secara gaji nggak kompetitif. Ya udah, cuma segitu doang aja, top. Cuma asal sekedar tahu apa yang terjadi. Nah, ketika masuk ke tahap berikutnya diagnostik, udah mulai bertanya, kenapa ya ini bisa terjadi ya? Kenapa turnover itu terjadi ya? Alasannya apa ya? Apa yang bisa menyebabkan karyawan itu nggak engage dengan perusahaan, sorry. Itu tahap diagnostik. Nah,
yang kita harapkan HR itu saat ini udah masuk ke tahap preskriptif. Jadi nggak prediktif iya, diagnostik iya, prediktif iya. Apa yang what is likely to happen. Jadi ketika turnover ini terjadi terus-menerus misalnya, kira-kira yang akan terjadi ke depannya seperti apa ya? Terus kalau misalnya pengaruh ke bisnis itu sendiri itu kayak gimana ya? Jadi udah mulai ada prediksi. Sampai nanti di tahap preskriptif di mana bagaimana cara kita untuk dapat mengatasi masalah-masalah yang terjadi. Jadi sebenarnya HR itu diharapkan untuk udah harus masuk tahap preskriptif ini, berjaga-jaga gitu ya. Ketika dia udah tahu memprediksi ke depan seperti apa, otomatis dia harus melakukan mitigasi sebelum kita muncul ke resiko. Dia harus sudah melakukan langkah apa yang harus dia lakukan supaya prediksi yang jelek ini bisa tidak terjadi di organisasi seperti itu. Nah, kenapa kita harus butuh data? Tadi seperti yang saya bilang, jadi saat ini udah nggak pakai acara mengira-ngira lagi gitu ya, supaya decision making yang kita lakukan itu atau kita putuskan itu menjadi lebih baik gitu ya. Jadi ketika pakai data, semua keputusan itu diputuskan berdasarkan fakta gitu. Yang kedua tentunya improve talent management. Kak Merlin, sorry, suaranya Ya. agak kurang. Jelas sekali. Oh, oke. Sekarang jelas Oke. lagi. Oke. Thank you, Kak. Nah, kenapa improve talent management? Karena data itu ketika kita menganalisa data itu akan membantu kita untuk satu menemukan siapa top talent di perusahaan itu. Yang kedua untuk fill skill gap-nya. Kira-kira kalau misalnya ada top talent gitu ya, berarti kan otomatis kan orang ini harus kita kunci nih. Gimana caranya nanti ketika ada di posisi kosong, kita bisa mempromosikan dia ke posisi yang lebih tinggi. Tapi kan sebelum masuk ke tahap itu, kita harus tahu nih, skill dia saat ini seperti apa, kompetensi dia seperti apa, untuk masuk ke tahap berikutnya atau jabatan berikutnya, otomatis kan akan ada gap tuh biasanya. Nah, gap apa aja yang harus dia penuhi atau yang harus dia istilah kata harus di training gitu ya, supaya bisa memenuhi kompetensi yang untuk jabatan yang ada di atasnya. Dan juga bisa memprediksi tren untuk menempatkan kira-kira orang yang tepat di posisi yang tepat. Yang berikutnya adalah terkait dengan cost juga, pastinya kan ketika kita punya data gitu ya, kita bisa menganalisa nih kira-kira training, rekrutmen, bagian hiring atau retention itu kira-kira di proses mana yang mungkin nggak efisien gitu. Nah, kita bisa memperbaiki proses itu sehingga pada akhirnya semua cost itu bisa lebih efisien. Dan juga pastinya align dengan business goal gitu ya, dimana ketika data itu bisa istilah kata bisa memprediksi, bisa menentukan strategi yang tepat, tentunya ini akan bisa sesuai atau bisa sejalan dengan bisnis goal yang mau kita capai. Nah, mungkin ini aku akan kasih beberapa contoh aja terkait dengan data yang mungkin bisa kita gali gitu ya. Ini kita bisa lihat di monitor teman-teman itu terkait dengan rekrutmen dashboard. Jadi ada beberapa fokus ketika kita bicara terkait dengan rekrutmen. Tentunya kalau teman-teman di rekrutmen pastinya punya KPI yang namanya time to hire gitu ya. Berapa lama sih waktu yang diperlukan untuk mengisi posisi kosong gitu ya, dari kandidat itu melamar atau dicari sampai mereka menerima tawaran. Nah, time to hire ini harus kita jaga karena ketika time to hire ini terlalu tinggi, ini kan berarti akan jadi masalah nih. Kenapa ya? Kalau misalnya kita bicara, oh cepat time to hire-nya, hari ini user minta 5 hari atau 7 hari kemudian udah fulfill gitu ya, udah oke semua, udah terima tawaran segala macam. Nah, berarti ini bisa menunjukkan bahwa proses rekrutmen kita berjalan dengan sangat efisien, sangat bagus itu. Nah, tapi kalau misalnya lama, ini kan kalau misalnya time to hire-nya lama, ini kan akan bahaya. Karena apa? Karena ketika kita tahu prosesnya lama, otomatis kan orang-orang yang bagus ini tuh udah keburu diambil sama kompetitor karena proses kita lama di sini gitu. Entah dari mungkin dari seleksi kah, entah dari mencari kah. Nah, ketika ini lama, ini akan berpengaruh, berdampak pada nanti produktivitas dari perusahaan itu sendiri. Yang kedua, kita bicara terkait dengan cost per hire. Nah, cost per hire ini kan berarti biaya-biaya apa yang harus kita keluarkan untuk merekrut satu posisi itu. Entah biaya misalnya pakai headhunter, entah biaya misalnya pasang iklan gitu kan, entah misalnya harus training dulu karena rekrutmen staffnya belum terlalu istilah kata belum terlalu bagus nih untuk bisa interview kandidatnya. Nah, ini kan cost per hire ini juga harus dihitung. Semakin tinggi ini akan semakin membengkak nih cost untuk di HR sendiri. Nah, yang berikutnya adalah quality of hire. Quality of hire ini juga sangat penting untuk diperhatikan dari rekrutmen. Karena apa? Karena kita berharap orang yang kita hire itu adalah orang yang benar-benar berkualitas,
yang pada akhirnya itu akan produktif gitu ya, ketika kita bergabung di perusahaan ini akan produktif. Nah, ketika quality of hire ini tidak dijaga juga, gitu, tidak dianalisa, misalnya dari mana? Evaluasi dari karyawan-karyawan baru itu yang baru masuk, misalnya biasanya 3 bulan tuh probation. Nah, dari 3 bulan itu akan dievaluasi 360 derajat, mulai dari dianya happy apa enggak, lalu atasannya kira-kira menilai kinerjanya, performanya seperti apa, peer-nya juga menilai. Jadi kita bisa lihat tuh, bisa jaga kualitas dari yang karyawan-karyawan kita hire itu bagus apa enggak. Nah, kalaupun misalnya anggaplah tidak bagus atau hasilnya tidak baik dari penilaian tersebut, berarti kan kita harus cari cara atau cari tahu tidak bagusnya di part apa dan bagaimana cara kita bisa mengimprove. Sourcing channel ini juga perlu diperlukan. Karena apa? Karena nggak semua channel dari rekrutmen itu efektif untuk semua posisi. Jadi misal, anggaplah kalau misalnya orang pakai istilah kata, sebenarnya sebut merek, pakai Jobstreet atau pakai Glints atau pakai apapun lah ya, untuk merekrut manajer gitu ya. Kira-kira efektif apa enggak ya kalau untuk merekrut manajer pakai Jobstreet? Mungkin kalau dilihat dari grafiknya ini application received by source-nya, mungkin ternyata dia akan lebih masuk ketika pakai sistem referral kalau untuk level manager misalnya, atau mungkin untuk level yang mungkin staff gitu ya, sosial media atau website mungkin masih lebih oke. Nah, application receive ini akan menjadi satu data yang bisa berbicara untuk dinilai atau dianalisa oleh recruiter. Kira-kira kalau dia pasang posisi staff itu lebih baik pasangnya di mana ya? Atau misalnya untuk level manager misalnya dia akan lebih baik carinya di mana ya? Ini akan mempersingkat waktu untuk mencari kandidatnya. Nah, ini juga berkaitan juga nanti yang perlu diperhatikan adalah applicant to hire ratio. Apa itu? Misalnya gini, ini kita bicara terkait dengan semua posisi gitu ya, total aplikan ada 100. Nah, dari 100 aplikan yang masuk, CV mentah yang masuk ke kita, ternyata yang shortlist cuma 35. Dari shortlist kandidat, kita interview, user interview, segala macam. Ternyata yang di-hire cuma 8 orang. Dari 135 ke 8. Nah, berarti kan seefektif apa? Atau ketika hasilnya sangat tinggi gitu ya, aplikannya misalnya 100 gitu, yang di-hire cuma 8 orang gitu. Ini kan akan menjadi pertanyaan juga buat kita yang harus dianalisa. Berarti total CV-CV ini yang masuk atau aplikan yang masuk ini berkualitas atau enggak untuk bisa fit sampai menjadi hire kandidat. Nah, ini juga harus dianalisa juga. Nah, ketika ini dinilai bahwa ini ternyata nggak qualified di sini nih. Oke, terus jadi harus apa? Nah, berarti kan akan menjadi satu strategi lain lagi ketika nanti rekrutan berikutnya, berarti harus tahu nih apa aja yang harus diperbaiki, dan di next perekrutan itu harus diperbaiki dan mulai lagi dengan strategi yang baru. Lalu rejected kandidat. Ini juga udah sering banget terjadi nih. Dari beberapa macam, dari 8 orang yang di-offer, 8 orang yang di-hire, berarti kan udah oke semua nih. Ternyata ada 65 nih yang di-reject. Jadi yang tadi yang masuk shortlist cuma 35 gitu kan. Nah, 65 ini kenapa nih rejectnya? Apakah memang nggak sesuai? Kalaupun memang nggak sesuai gitu ya, apakah memang dari skill yang nggak sesuai? Atau jangan-jangan advertisement kita yang salah gitu. Jadi makanya 65 ini di-reject gitu, karena memang nggak fit gitu. Jangan-jangan kemungkinan advertisement yang salah, atau mungkin cara kita mengiklankan yang salah, atau mungkin jangan-jangan source-nya atau kita pasangnya di tempat yang salah gitu. Nah, terus udah gitu terkait dengan reason decline-nya gitu ya. Ini juga bisa menjadi satu data di mana kebanyakan kandidat decline itu karena masalah salary, atau jangan-jangan masalah misalnya kalau dari klien misalnya experience-nya nggak fit. Jadi recruiter itu kasih CV ke klien gitu ya, atau ke usernya di reject karena masalah experience. Berarti kan kita harus mulai lagi nih mentraining recruiter kita untuk mencari orang-orang atau kandidat yang memang fit nih dengan user kita. Berarti kan dia harus di training lagi gimana caranya sourcing CV, gimana caranya dia harus lihat CV-nya nih fit apa enggak sesuai dengan kebutuhan klien. Nah, withdrawal rate nih kan, ada candidate withdrawal rate. Nah, di sini kan ini bicara terkait dengan seberapa persentasenya si kandidat itu nggak mau nih melanjutkan prosesnya. 57,89% cukup tinggi loh. Kenapa ini ya? Kenapa kandidatnya ini nggak mau nih lanjutin proses kita? Apakah jangan-jangan semasa prosesnya pas mau interview nih, dia udah dipanggil interview nih, ternyata oke, pas dipanggil interview user,
usernya dia suruh nunggu 1 jam gitu. Nah, berarti kan ini kan juga akan menjadi catatan bagi rekruter bahwa kita nggak boleh memperlakukan kandidat seperti itu gitu. Ketika kandidat diperlakukan seperti itu, terutama untuk level-level yang udah tinggi, mereka pasti nggak mau digituin gitu. Jadi kita juga harus pakai strategi lain lagi gitu ya untuk bikin strategi baru gimana. Oh, mungkin kita harus mengedukasi juga user kita. Ketika ada jadwal interview jam sekian, dia harus komit jam sekian tuh harus datang gitu. Jangan biarkan si kandidat nunggu misalnya. Nah, data-data ini yang mungkin terlihat seperti manis gitu ya, berwarna-warni ini yang bisa menjadikan satu informasi buat kita di partnya rekrutmen untuk melihat apakah proses kita selama ini udah efektif atau belum, apakah salary yang kita tawarkan ini kompetitif apa enggak gitu, atau apakah memang tim kita ini sebenarnya udah kompeten apa belum ketika diminta untuk merekrut gitu ya, apakah memang secara pace-nya mereka itu udah bisa memenuhi target apa enggak. Nah, ketika itu memang dirasa masih ada part yang kurang gitu ya, berarti kan otomatis kan harus dibuat strategi yang baru lagi. Ketika ini nggak diperbaiki, otomatis kan nanti kan ke depan akan bisa diprediksi. Misalnya, kalau kita bicara terkait dengan kandidat itu decline kebanyakan gara-gara salary. Berarti kan otomatis kita harus tahu nih, salary kompetitor di luar seperti apa ya, kok dia banyakan kandidatnya decline karena salary-nya. Nah, kita kan harus bikin strategi baru. Mungkin partnya budget udah nggak bisa diapain, tapi kita harus bisa mikir gimana caranya memoles supaya bagian salary ini mungkin tidak menjadi satu masalah yang istilah kata terlalu di highlight gitu ya, tapi ada part lain atau mungkin ada hal lain yang bisa kita jual selain dari salary ini. Oke, sampai sini mungkin ada yang ditanyakan dulu teman-teman, atau mungkin bingung, atau Silakan. mungkin ada yang mau sharing, boleh? Kak Merlin kasih kesempatan sebelum terlalu jauh ya, karena saya lihat nih daging semua nih, bagus banget ya infonya ya. Ada yang mau ditanyakan dulu, terserah teman-teman ya. Ini forum kita semua. Mau dilanjut atau ditanya dulu, silakan. Saya kasih kesempatan 1 menit. Atau mungkin ada teman-teman yang juga bahkan lebih advance nih, boleh juga Silakan. nih Ini di-sharing. forum kita bersama ya. Kalau teman-teman mau berbagi apa yang disampaikan Kak Merlin, ngalamin juga gitu ya. Mungkin ada sedikit perbedaan, boleh ya kita saling melengkapi. Oke, 1/2 menit lagi. Kalau misalkan nggak ada, nanti kita lanjut dulu ya. Saya kasih kesempatan 1/2 menit. Mungkin ada yang mau nanya atau mau berbagi. Silakan, nggak usah sungkan. Atau mau ketik di fitur chat juga boleh ya. Nanti Kak Merlin lanjut dulu. Setelah selesai, saya akan bantu bacakan ya. Oke, Silakan Kak. lanjut dulu ya. Oke, nextnya kita bicara terkait dengan training. Jadi aku kasih 2 contoh aja gitu ya. Mungkin teman-teman lain ada hal lain yang ada banyak sekali data yang bisa kita analisa sebenarnya di HR, tapi mungkin 2 hal ini yang mungkin lebih fokus gitu ya, yang ingin aku fokusin. Karena biasanya manajemen akan selalu bilang bahwa training itu buang-buang duit gitu ya. Itu selalu tuh kayak gitu, training itu buang-buang duit, aduh apa sih hasilnya, cuma orang training disuruh training gitu kan, tapi ternyata pas balik nggak ada hasilnya apa-apa gitu ya. Nah, data training ini juga bisa menjadi satu informasi yang bisa kita informasikan kepada manajemen bahwa jangan cuma ngomong sekedar bahwa Pak, untuk level HR staff yang dibutuhkan training A, B, C, D, E, udah titik gitu ya. Nah, manajemen pasti akan langsung mentalin lagi, ngapain di training, tuh kerjanya juga sama aja gitu kan, tiap hari dia kerja kayak begitu, hasilnya nggak tahu gimana banget gitu kan. Nah, tapi ketika kita punya data ini akan bicara dengan sangat baik sehingga kita bisa meyakinkan manajemen bahwa training yang udah kita desain itu tuh sebenarnya bagus loh Pak. Bagusnya apa? Bukan masalah bagusnya trainingnya, tapi lebih kepada bagaimana ketika karyawan di training itu, impact-nya itu kepada bisnis itu seberapa besar. Itu yang manajemen pasti pengen tahu tuh di situ. Ketika dia tahu itu efektif, impact-nya besar bagi bisnis, otomatis dia akan lebih mikir, oh iya benar juga ya, impact-nya bagus ya. Nah, dia akan senang hati tuh kalau kan HR nawarin gitu ya, harus training apa lagi gitu ya. Nah, kalau kita bicara training dashboard, ini fokusnya ada beberapa fokus yang akan kita fokuskan. Yang pastinya terkait dengan training cost per employee. Jadi seberapa besar cost yang harus dikeluarkan untuk setiap employee-nya di setiap posisinya gitu. Jadi misalnya si A misalnya sales staff, dia tuh harus training apa aja, cost-nya berapa aja gitu ya. Itu harus diperhatikan tuh cost-costnya. Yang kedua terkait dengan training engagement rate. Nah, kalau kita bicara training engagement rate ini, itu terkait dengan seberapa tinggi tingkat engagement peserta selama sesi pelatihan. Jadi, ketika peserta itu engage, mereka nyaman, mereka aktif berpartisipasi, berinteraksi, segala macam, berarti otomatis bisa dibilang apa? Oh, ternyata materi ataupun mungkin trainernya itu bisa membawakan
materi training itu dengan sangat baik sehingga pada akhirnya engagement-nya cukup tinggi gitu ya. Jadi ini bisa menjadi penilaian bagi kita bahwa training A dengan si trainer A gitu ya, bagus nih ternyata karena engagementnya bagus. Nah, nanti misalnya training B dengan si trainer B, engagementnya nggak gitu bagus. Berarti kita harus evaluasi apa yang harus kita ganti strateginya. Apa mungkin trainernya yang nggak menarik, atau mungkin materinya mungkin tidak sesuai nih dengan level yang mungkin level si peserta trainingnya. Ini kan akan bisa jadi satu data lagi bahwa nanti next-nya ke depan training B itu entah materi yang harus diganti, entah materinya harus lebih istilah kata lebih eye catching gitu ya, lebih menarik, atau mungkin trainernya yang diganti supaya lebih menarik gitu ya. Nah, yang ketiga itu terkait dengan training return on investment. Nah, ini yang paling ditunggu-tunggu oleh manajemen gitu ya. Jadi ketika satu orang dikirim untuk trainingnya mahal gitu ya. Nah, manajemen dapat apa dari setelah si orang itu pulang gitu loh. Jadi metrik ini akan mengukur sejauh mana program pelatihan itu bisa memberikan nilai atau manfaat bagi organisasi dibandingkan dengan cost yang udah dia keluarin gitu ya. Jadi ini akan membantu manajemen memahami bahwa investasi yang dia keluarkan ini tuh sepadan nggak sih gitu. Jadi misalnya nanti pas udah dianggaplah kita bilang oke, Kak Ruben dikirim training ke lembaga training A dengan total misalnya 5 juta gitu ya. 5 juta nih biaya trainingnya. Nah, dari 5 juta itu dia bisa menghasilkan berapa nih produktivitasnya? Itu kan yang akan ditanya manajemen sebenarnya. Jadi HR itu udah mulai mengarahnya ketika dia mau training, kita harus training manajer-manajer kita misalnya leadership training gitu ya dengan harga sekian dikirim ke Singapura misalnya. Nanti kan kita harus hitung-hitung atau manajemen Pak, kalau ikut training ini dia tuh oke lah costnya sekian, tapi nanti dia akan bisa membalikkan setelah ikut training selesai dia balik ke perusahaan, dia bisa meningkat nih produktivitasnya, bisa menghasilkan sekian nih misalnya secara revenue segala macam. Nah, ini yang dibutuhkan oleh manajemen untuk bisa kita sadarkan di manajemen bahwa training ini penting, Pak. Kalau Bapak ingin punya talent yang bagus, manajer-manajer yang ini bisa memimpin perusahaan dengan baik, mengambil keputusan dengan segala macam. Nah, dia tuh butuh diisi dengan training pelatihan-pelatihan seperti ini supaya nanti setelah selesai pelatihan dia bisa membawa produktivitas yang lebih bagus lagi misalnya kayak gitu. Nah, yang berikutnya itu terkait dengan training compliance, gitu ya, di mana ini bisa memantau untuk meningkatkan seberapa komplain sih ketika si orang itu ada dalam trainingnya, gitu ya, dalam proses training itu sendiri. Yang berikutnya itu terkait dengan knowledge retention rate. Nah, knowledge retention ini kan ini juga seringkali dipertanyakan gitu ya. Setelah keluar dari training, dia dapat apa ya? Apa jangan-jangan orang itu cuma masuk kelas, oh training udah selesai, jam 8 sampai jam 5 sore dia pulang, and then kosong gitu, nggak dapat apa-apa gitu ya. Nah, berapa besar nih knowledge yang nempel di dia gitu, yang nempel di si orang ini gitu, sehingga pada akhirnya ini bisa berimpact juga ke produktivitas. Biasanya kalau karena knowledge retention ini biasanya diakali sama HR itu dengan sharing knowledge. Jadi misalnya aku nih dikirim ke Singapura untuk ikut training segala macam, mahal kan tuh. Nah, supaya itu lebih berguna lagi gitu, lebih bermanfaat lagi. Nanti pas aku pulang, aku harus sharing nih knowledge apa sih yang aku dapat di training itu. Jadi nggak sia-sia. Otomatis satu sisi dia jadi mengingat apa yang dia sudah diajarin di Singapura itu gitu ya. Satu sisi ya dia juga bisa bantu untuk sharing knowledge ke teman-temannya juga gitu. Training effectiveness tentunya seberapa efektif training itu gitu ya. Kalau memang belum terlalu efektif berarti kan otomatis kita harus mikir lagi gimana caranya biar training itu jauh lebih efektif lagi, dan juga evaluasi gitu ya. Setiap training pasti akan ada evaluasi seperti apa, apakah training itu sudah berjalan dengan baik apa enggak. Nah, pernyataan saya yang tiba-tiba terlintas ketika saya bikin slide ini adalah without human capital profitability is impossible. Mungkin apa enggak teman-teman? Iya atau enggak? Apa jangan-jangan nggak pakai human juga nggak apa-apa, human capital atau human yang biasa-biasa itu, karyawan biasa-biasa aja nggak apa-apa, perusahaan tetap untung, mungkin nggak? Enggak, oke. Ya, saya setuju, saya sepakat, karena gini, bagi saya perusahaan punya sistem yang bagus, punya dia istilah kata bisnis proses yang bagus, tapi kalau manusianya itu tidak kompeten dalam menjalankan bisnis proses atau sistemnya,
itu juga nggak akan bisa jalan, nggak akan bisa profit gitu ya. Jadi balik lagi human itu tetap merupakan peranan penting dalam perusahaan. Nah, tadi kan kita bicara terkait dengan biggest challenge-nya gitu ya. Kita bicara terkait dengan bagaimana pandangan HR-nya itu dulu yang old itu sebagai personal management, sekarang udah mulai shifting nih. Terus bagaimana nih kalau dengan perusahaan-perusahaan yang dalam skala-skala menengah gitu ya? Terus harus melakukan apa? HR saya masih personal management, semua masih terfokus di atas, di ownernya gitu untuk mengambil keputusan gitu ya. So, ketika kita terus bertahan dengan kondisi seperti itu terus, otomatis ini antara satu nih, antara blessing dari atas gitu yang masih tetap bertahan atau mungkin ya pada akhirnya tersapu gitu ya. So sebelum kita masuk sampai tahap tersapu, otomatis ya kita harus mulai ke arah HR transformation, di mana mulai segala tindakan administratif itu berkaitan dengan administrative things itu udah mulai masuk ke sistem, dan HR kita udah mulai harus dituntut untuk masuk ke ranah bagaimana cara mereka atau peranan mereka untuk masuk supaya strategi mereka itu align dengan bisnis yang ada gitu. Ya, kira-kira itu mungkin teman-teman dari saya. Ada yang mau ditanyakan mungkin sebelumnya? Wah, keren. Kasih applause dulu dong. Mana nih applause virtual nih teman-teman. Wah, saya kasih balon aja ya. Keren, keren, keren. Mantap. Oke, thank you. Di fitur chat udah ada beberapa. Sebentar, Kak Merlin ya. Kita tarik ke atas dulu. Nah, ini siapa ini ya, Mas? Mas Ical mungkin ini ya. Aku wis nyoblos gitu ya. Yang 19:37 menitnya. Expected salary versus user requirement sejauh ini seperti apa Kak Merlin lihatnya? Oke, expected salary ya. Saya ambil contoh gini, saya kebanyakan menemukan user atau klien, kalau saya sebutnya klien itu secara budget itu nggak terlalu tinggi. Jadi misalnya gini, kemarin saya dapat satu klien dari multinational company, dia mau hire sales senior manager. Dia nanya sebenarnya, di Indonesia itu kalau requirement sekian, terus sudah gitu industrinya ini, dia maunya yang kayak begini, kira-kira berapa ya? Gitu kan. Oke, saya bantu tuh cari, saya tanyain ke teman-teman yang memang interest sesuai apa segala macam. Oke, aku bilang sama dia, Pak, kira-kira kisarannya mungkin sekitar 30 sampai 40 mungkin masih masuk 40 juta gitu ya, 40 mil. Oke. Oh ya udah, oke, thank you for your info. Udah. Aku pikir sesuai itu 30 40 gitu kan. Tiba-tiba dia nongol lagi. Oke, aku udah isi ya manpower form-nya. Budgetnya aku punya hanya 20. 20, oke, dengan requirement A, B, C, D, E sampai full gitu ya, sampai nyetek banget gitu kan. Oke. Jadi secara expected salary dalam artian adalah yang sesuai dengan apa yang dia mau, itu gap-nya tuh jauh sekali gitu dengan Itu budget setengah yang ibadah dimiliki itu, user. jobless-nya setengah ibadah namanya itu. Betul, betul Kak. Nah, pada akhirnya saya dapat, ada. Saya nggak bilang itu nggak ada. Dengan harga segitu ada, dengan requirement yang mungkin dia mau ada. Tapi kan balik lagi, ternyata kan secara kompetensi pasti berbeda. Gitu. Kita nggak bisa menyamakan orang yang istilah kata Superman itu dengan istilah kata orang yang baby Superman gitu kan, yang masih ini. Ya, dengan harga yang misalnya cuma dibayar sebagai baby, dia mau Superman dewasa gitu, itu nggak mungkin gitu kan. Ada ya ada. Sampai pada akhirnya kita beberapa kali cari dan saya kasih sesuai gitu kan. Ini dia menyerah. Berarti kalau dia balik nanya, berarti kalau gitu budgetnya saya pun nggak masuk dong. Enggak, aku bilang nggak masuk. Yang kalau butuh apa harusnya kayak gini. Oke, ya udah. Kak, sorry, suaranya agak kecil. Oke. Budget, oke deh, saya nggak memperhatikan budget dah. Yang penting saya mau kompetensinya fit dulu, dia bilang gitu. Jadi kalau bisa dinilai gapnya itu, kalau bisa mungkin saya nggak bisa bilang seberapa ini, tapi 30 juta gapnya tuh ada Kak Ruben atau Kak siapa ini Kak Wis gitu, Kak Wis. Ya, ya. Bang Ical ya, oke. Sekitar segitu. Jadi gapnya tuh 30 juta. Jadi yang dia mau, dia akhirnya berhasil hire, itu tuh di angka 55 waktu itu. Dari budget ini awal 20 juta. Gitu. Jadi sebenarnya expected salary versus user requirement itu sebenarnya
Ya, sejauh Hmm. itulah gap. Mm-mm. Karena kebanyakan yang saya alami itu kebanyakan seperti itu. Jadi budgetnya dia memang maunya level dewa, budget dia ya masih di level-level Hmm. biksu yang baru belajar gitu kan. Tapi pada akhirnya mereka menyerah ujung-ujungnya karena kembali lagi yang dia mau kan kompetensi. Ketika ada Mm-mm. kompetensi ya berarti ada Mm-mm. harga yang harus dibayar Oke, thank gitu. you. Thank you, Kak Melin. Lanjut. Ada Pak Wirya nih, senior nih, sepuh nih. Pak Wirya jam 19.40 ya. Apakah divisi HR dapat dihitung PNL-nya dari hasil kerjanya? Kan tadi isu lamanya kan cost center gitu ya. Mm-mm. Nah, sekarang kan sampai ada yang dia udah kayak apa? Ya semacam jadi kayak internal consultant gitu. Jadi anak perusahaan tuh bisa mungkin dikenakan eh, tarif gitu ya untuk jasa apanya dihitung jadi PNL. Itu kira-kira bisa nggak tuh? Pernah nggak ada pengalaman Kak Merlin sehingga Kalau akhirnya saya posisi sih nggak HR nggak ini jadi bukan hitung cost center? nggak dihitung ke PNL sih Kak, tapi Oke. lebih kepada karena kan kita kan mesti gini, berimpact pada profit iya, tapi kan tidak benar-benar kayak Tidak orang langsung. sales kayak gitu ya, kayak sales benar-benar datengin profitnya Mm-mm. gitu, tapi kan kita Mm-mm. istilah kata mengalokasikan itu ke bagaimana cara kita meningkatkan si produktivitas karyawan supaya dia bisa boost revenue-nya lebih Baru ke tinggi gitu sales tadi. kan. Lebih ke arah sananya gitu. Jadi mungkin lebih ke arah ya bagaimana cara strategi HR itu ke arah bisnisnya itu mempersiapkan nih Mm-mm. bisnisnya mau kemana gitu kan, dan kita Mm-mm. harus merekrut orang yang seperti apa, kita harus mendesain learning experience seperti apa, dan kita harus mempersiapkan talent-talent yang di dalam ini yang udah ada ini seperti apa, lebih ke arah situnya mungkin Mm-mm. Kalau misalkan nih, gitu. misalkan Jadi ya masih masih hmm, terkait dengan yang Pak Wirya tanyakan ya, kita bikin hmm, kayak OKR itu kan ada turunannya gitu ya. Jadi hmm, kalau direct langsung ke revenue generation-nya kan si salesnya, tapi hmm, karena kontribusi HR bisa dapetin sales yang benar, terus dia juga dikembangin dengan training yang cocok gitu ya, akhirnya kan menghasilkan gitu ya. Apakah hmm. di dashboard atau di aplikasi tadi itu ada juga seperti itu ya? Jadi nanti ada turunan keberapa itu, kedua, ketiga dari si sales revenue-nya itu bisa dibuat nggak ya? Kayak sistem Seharusnya sih bisa sih ya Kak, objective and tapi key kan result. harus ada alat ukur Harus yang ada jelas, alatnya ya. maksudnya Mm-mm. harus ada alat ukur atau mungkin standar ukur yang jelas, Betul. peranan kemana nih yang Noted. ikutnya gitu kan, karena kan biasanya kan kalau kita bicara sales kan revenue Mm-mm. pasti ke arah sales. Mm-mm. Kalau kita kan lebih pada bagaimana cara kita mengoptimalisasi cost-nya sebenarnya kan lebih ke arah situnya Hmm. kan. Mm-mm. Noted. Tapi rasio-rasio itu ada ya, misalkan eh, di apa diadu kayak produktivitas jadinya, cost yang dikeluarkan Mm-mm, HR mm-mm. itu jadi investasi gitu ya, bukan cost yang bakar uang. Betul, betul. Jadi kan kayak tadi Returnnya misalnya orang sales dikirim, betul. dikirim training gitu kan, sebenarnya kan Misalkan punya kayak roti punya lah, return investasi. on Sebenarnya kita training jangan bilang investment. itu cost. Jadi kan sebenarnya jangan bilang itu Itu cost, tapi bisa lebih karena ya, investasi. Kita bayarin dulu gitu kan, tapi kan nanti kan kita akan ukur tuh boost noted, produktivitas itu berapa tinggi gitu, atau berapa naik setelah dia keluar dari training itu gitu. noted. Gitu. Pak Wirya gimana Pak Wirya? Jadi dia bisa dibuat tapi mungkin nggak langsung seperti apa hitungan sales atau transaksi di depan. Iya, Mungkin Pak Wirya monggo boleh ada yang nanya bisa langsung share. ya, Mas Ruben. Langsung aja Pak Wirya, makasih. Ya, ya Bu Merlin, selamat malam. Malam Pak. Ya, jadi selama ini kan memang betul seperti yang Bu Merlin katakan ya. Jadi banyak sekali ini perusahaan yang sampai sekarang ini masih menganggap HR ini sebagai apa itu namanya cost center ya. Mm-mm. Mm-mm, Padahal menurut saya tidak seperti itu. mm-mm, Menurut saya HR ini juga seperti bisa ditreat sebagai suatu unit bisnis ya, mm-mm. yang memberikan dampak positif atau memberikan keuntungan untuk perusahaan. Nah, bagaimana mengukur sekarang keberhasilan daripada HR ya? Seperti itu. Karena kan memang HR ini kan supporting department. Mm. Mm-mm. Seperti tadi Bu Merlin mengatakan tidak ada sales, tidak ada apa. Tetapi bagaimana untuk menghilangkan satu pemikiran di mana HR ini selalu dianggap sebagai cost. Padahal cost itu kan suatu investasi. Dan Mm. maju mundurnya suatu perusahaan. Sekarang ini kita menyadari bahwa itu sangat tergantung juga dari apa orang-orang yang ada di dalam perusahaan itu, Betul, Betul. betul, betul. ya. Seperti itu Mm. maju mundurnya, ya. Mm-mm, Jadi mm-mm, menurut saya mm-mm. semakin ke sini HR ini semakin penting loh Mm-mm, menurut mm-mm, saya, mm-mm. Betul, betul. ya. Nah, tetapi bagaimana sekarang ini mengukurnya bahwa HR di perusahaan saya ini, oh ini berhasil.
ini kurang berhasil atau ini dianggap tidak berhasil itu biasanya ukurannya apa? Dashboardnya apa yang dianggap berhasil, kurang berhasil, atau bahkan gagal? Terima kasih, Oke, Bu ya, Merlin. thank you Pak. Ya, kalau misalnya Pak Wiryawan bicara seperti itu, saya sangat happy Pak, karena banyak sebagian besar company owner itu masih belum aware terkait dengan peranan HR sendiri gitu. Jadi mereka masih menganggap bahwa ya udah HR saya cuma ngurusin administrasi aja gitu. Bahkan mereka nggak bisa diajak ngobrol gitu ya. Cuman balik lagi kalau buat saya mungkin satu persatu gitu ya. HR itu di-treat sebagai administrasi ataupun sebagai business partner itu Sorry kan suaranya agak Merlin, hilang. maaf oh, suaranya. oh hilang ya. Oke, sorry. Nah, itu Ya, dia. jadi sebenarnya gini, peranan HR itu kan sebagai administrasi atau sebagai business partner ini kan di awal itu kan selalu berpikir bahwa HR itu ya udah sebagai administrasi aja gitu, dan itu terjadi ketika memang saya waktu itu bekerja di corporate Pak. Jadi cuma sekedar, makanya saya selalu bilang bahwa sebagian besar HR sekarang terutama rekrutmen itu hanya merekrut berdasarkan dokumen yang dia dapat gitu. Jadi misalnya cari sales requirement ABCDE, udah ya udah dia cuma berdasarkan requirement yang dia dapat, dia akan mencari orang itu gitu ya. Sedangkan kita bicara rekrutmen itu tidak sesederhana itu gitu. Jadi mereka tidak dilatih untuk berpikir secara kritis. Apakah memang merekrut orang sales ini seperti ini memang benar harus begini, emang kebutuhannya seperti ini, atau bahkan jangan-jangan tidak butuh di level ini sebenarnya gitu. Jadi apa ya, kreativitas untuk berpikir strategik atau mungkin kritisnya itu tuh yang mungkin masih kurang untuk HR kita sekarang seperti itu. Jadi mereka hanya sebatas pada ya udah administrasi yang dia harus kejar dia kejar, setelah itu dia nggak mikir lagi dampaknya seperti apa. Nah, kalau keberhasilan dari seorang HR gitu ya, mungkin akan bisa dilihat dari KPI setiap bagiannya, Pak. Kita bicara tadi kan terkait dengan rekrutmen gitu kan, berarti kan ada banyak tuh KPI sebenarnya. Lead time yang dia harus rekrut berapa lama, terus udah gitu juga cost yang harus dia keluarkan berapa banyak, kayak gitu. Nah, dari KPI itu kan akan terlihat apakah seorang rekruter ini berhasil atau enggak, atau performanya bagus apa enggak. Ketika dia bisa berhasil merekrut orang, misalnya Pak Wiryawan sales manager, dia bisa berhasil dalam 20 hari orang itu udah masuk gitu ya. Itu kan berarti kan membantu produktivitas Bapak. Jadi Bapak nggak usah ada spend waktu untuk kosong, terus udah gitu ada orang yang harus mengisi posisi kosongnya itu sementara. Nah, tapi orang itu udah masuk dengan cepat. Misalnya dia bisa merekrut, misalnya dia bisa menjaga. Nggak, hilang Lagi, lagi Kak. suaranya. Oh, hilang lagi, sorry. Nggak butuh misalnya posting iklan atau iklan banyak-banyak gitu ya. Dia bisa misalnya gunakan referral atau segala macam. Nah, cost-nya itu kan juga bisa dihitung sebagai keberhasilan dia untuk menurunkan cost-nya. Ketika dia berhasil merekrut orang yang tepat untuk perusahaan, otomatis kan offer akan lebih turun. Produktivitasnya akan bagus ketika dia berhasil merekrut orang-orang dengan kualitas yang baik. Itu kan juga dinilai bisa sebagai untuk mengoptimalkan cost-nya juga, menurunkan cost-nya juga, karena tingkatan offer turun, produktivitas dia meningkat karena dia berhasil merekrut orang-orang yang bagus. Gitu. Nah, seberapa mampu nih dia mendesain trainingnya untuk setiap posisi atau setiap individu, sehingga pada akhirnya training itu bisa berdampak pada produktivitasnya. Jadi nggak benar-benar secara nilai uangnya, tapi lebih kepada bagaimana meningkatkan produktivitas itu supaya jadi nanti berpengaruh pada revenue profitnya si perusahaan itu. Ya, kalau begitu Bu Merlin, sebetulnya HR ini harus mengikuti proses ya. Jadi bukan hanya sekedar sebagai supplier untuk mendapatkan orang gitu ya dalam waktu cepat. Tetapi saya pikir ke depan itu HR juga harus ikut di dalam proses produksinya ya. Sehingga Betul. bagaimana bisa menghasilkan suatu produk yang baik ya. Atau dalam hal Betul. ini mendapatkan suatu human capital yang memang hasil kerjanya itu baik. Jadi menurut Betul. saya HR itu juga harus tetap ikut dilibatkan di dalam prosesnya itu sendiri. Betul, betul Pak, betul, saya setuju. Ya, kalau Jadi menurut gini, saya itu HR ya, sekarang ini harus seperti itu. betul. Jadi HR itu tidak hanya sebagai, oh ya udah masuk sebagai orang HR, dia harus merekrut siapa, tapi sebenarnya yang paling penting adalah HR harus tahu bisnis itu mau kemana. Itu dulu. Betul. Ketika bisnisnya dia tahu mau kemana, target ownernya mau kemana, otomatis kan turun. Turunnya kemana? Sistemnya seperti apa, prosesnya seperti apa, partnya HR itu harus mencari orang-orang yang seperti apa supaya bisa mendukung goalnya.
Itu satu. Betul. Kedua, bagaimana cara HR untuk membuat satu learning experience-nya supaya bisa mendukung skill-skillnya ini bisa mendukung ke targetnya. Gimana caranya dia bisa memberikan top talent supaya top talent ini nggak Kecil diambil lagi ya. kompetitor untuk bisa mendukung si targetnya itu. Jadi makanya saya selalu bilang sama klien saya bahwa Masih kecil, Kak? sorry, udah belum Kak? Masih? Makanya saya selalu bilang, Oke. masih kecil, oke. Makanya saya selalu bilang pada klien-klien saya bahwa masih kecil. Suaranya timbul tenggelam. Mm-mm. Jelas nggak? Ya. Oke, bagaimana saya selalu bilang pada klien saya bahwa rekruter itu merupakan kunci utama masuk ke dalam memasukkan karyawan-karyawan tepat dalam perusahaan. Mm-mm. Ketika dia nggak tahu bisnisnya itu mau kemana, budaya perusahaannya seperti apa, dia akan salah masukin orang. Betul. Itu yang paling penting. Jadi makanya kenapa dia harus tahu nih ownernya ini seperti apa, budaya perusahaannya seperti apa, dan dia harus merekrut seperti apa. Sebagai contoh gini, kemarin ini saya pernah ketemu sama satu klien properti. Jadi klien properti ini masih di medium level dan mereka ini mau berlari nih, mau berkembang gitu ya. Terus dia bilang, turnover di tempat saya itu cukup tinggi. Dia bilang, oke, kenapa Pak? Bapak lihat ini selama ini kenapa? Saya nggak tahu ya masalahnya di mana, dia bilang. Pokoknya setiap orang yang resign dan masuk ke properti yang lebih istilahnya yang udah lebih stabil kayak Ciputra lah atau mungkin Agung Sedayu lah gitu, mereka punya sistem udah lebih bagus kan, mereka aman tuh di sana, happy dia, beda sama di sini. Oke, Pak, kalau saya Kayaknya nge-freeze ya di saya. Bapak ini punya buku, kita bisa otomatis kan Bapak nggak bisa ya. Orang sales yang dari perusahaan-perusahaan yang memang udah stabil, di mana yang secara jualan dia nggak perlu turun sampai langsung jualan bagi-bagi flyer gitu ya, cuma duduk di kantor customer datang. Sedangkan kalau dia butuh orang sales hunter yang harus turun ke lapangan, harus datengin customer atau tuh nawarin nih produk dia. Itu kan secara karakter berbeda tuh orangnya. Jadi dia makanya HR tuh harus sangat tahu bisnisnya ini mau ngapain, budaya perusahaan ini mau apa, seperti apa, dan orang-orang di dalamnya seperti apa. Jadi makanya saya selalu bilang rekrutmen itu tidak serta-merta cuma berdasarkan paper, dapat paper requirement seperti apa dia harus cari, tapi ada hal-hal yang memang harus dia kritis berpikir. Kayak misalnya, saya dulu waktu di corporate paling sering gangguin saya gitu ya. Jadi dia selalu bilang, Bu, kata saya Suaranya kurang jelas, Kak. masih kita, ini saya di mana ya? Tunggu bentar. Oke, sudah jelas belum Pak? Jelas. Oke, misalnya nih kayak dulu dia bilang dia biasanya kan kalau user di corporate, kalau orang yang resign di level manager, dia pasti maunya cuma level manager. Dia nggak mau tuh turun level gitu ya, yang di hire level supervisor gitu ya. Nah, tapi saya selalu mikir bahwa kenapa ya, kok dia level manager ini setahun sekali pasti resign gitu. Ini kan ada something wrong berarti di dalam itu kan. Saya tanya, Pak, emang kerjaan level manager itu apa sih Pak di sini? Kok kenapa ya setahun sekali kok resign ya? Ada yang salah apa enggak ya? Aku bilang itu kan. Dia cerita lah. Pokoknya singkat cerita, ternyata orang-orang di level manager di divisinya dia itu bekerja itu tidak sesuai levelnya. Jadi sebenarnya yang dibutuhkan tuh level supervisor cukup, atau mungkin orang yang cuma 3 tahun pengalaman cukup. Sedangkan dia harus merekrut orang level manager dari luar dengan ekspektasi si level manager itu bahwa dia bisa mengambil keputusan di perusahaan ini. Sedangkan pada kenyataannya enggak. Jadi pada akhirnya turnover-nya naik banyak gitu. Nah, hal-hal kritis ini yang mungkin seringkali aku ajar, mungkin aku sharing lah sama HR di klien-klien saya bahwa ya itu rekrutmen itu nggak sedatar itu prosesnya, itu sangat dinamis sekali. Kita harus perhatikan gimana karakteristik dari usernya gitu ya. Jangan usernya yang orangnya satset dikasih kandidat yang kerjanya kayak Putri Ayu gitu ya, itu pasti nggak akan tahan juga gitu. Jadi banyak hal yang harus dilihat gitu. Atau enggak misalnya, tipikal orang yang memang orangnya agak ganas gitu ya. Ya berarti dia harus dicarikan kandidat yang sama ganasnya juga sama dia. Karena secara nggak langsung itu akan berpengaruh gitu. Itu sih mungkin Pak Wiryawan. Baik, ya. Terima kasih Bu Merlin. Ya, thank you Pak. Ya. Wow, luar biasa. Coba kita cek lagi fitur chat ya. Thank you Pak Wir. Oh, udah nggak ada. Mas Tri, nice sekali. Oke banget, 11-12 sama SAP ya. Saat employee tidak sesuai dengan metrik, bentar, klik.
Tergantung skor gate foundation yang muncul atau nice. Pokoknya keren Kak Merlin. Oke. Tambahan, oh itu masih Ical ya, komen yang tadi aja. Oh, Mas Hari nih, Mas Hari. Untuk investasi suatu sistem untuk XR Analytic, pada umumnya pada level 1 jumlah karyawan minimal berapa atau 2 tingkat. Yang terakhir tuh Kak Merlin ya. Tingkat Boleh sharing dari attrition rate pengalaman berapa ya. banyak karyawan sehingga dapat komentar. Oke, kalau menurut saya sih Pak, selama itu berdiri perusahaan gitu ya, otomatis data pasti dibutuhkan gitu ya, karena mau nggak mau company owner pasti butuh data untuk memutuskan sesuatu. Tapi kalau kita bicara terkait dengan investasi sistem, buat saya itu nggak perlu yang mahal-mahal. Jadi itu sesuai dengan kebutuhan dari perusahaan. Kalau perusahaan yang skala levelnya gede gitu ya, mungkin dia harus pakai SAP atau apa gitu. Nah, itu akan jauh lebih worth it karena kompleksitas dari perusahaan besar itu otomatis sistemnya juga akan lebih kompleks. Tapi kalau misalnya di level-level medium yang mungkin belum terlalu besar atau mungkin masih skala ya masih lebih menengah lah medium level gitu, ya mungkin kalau masih bisa digunakan dengan Excel pun nggak masalah sebenarnya. Gitu. Jadi tergantung kebutuhan. Jadi kadang-kadang jangan FOMO gitu ya. Sekarang kan banyak tuh sistem gitu kan. Udah gitu kadang ada yang mahal, ada yang enggak. Tapi kadang kan balik lagi, fungsinya itu dibutuhkan apa enggak? Itu dulu aja. Kalau memang dibutuhkan ya wes, ayo gitu. Tapi kalau misalnya enggak terlalu butuh sampai yang segitu kompleks, kalau misalnya masih dipakai Excel ya enggak masalah juga gitu. Yang penting data itu bisa berbicara, itu aja. Kan yang penting fungsinya, bukannya seberapa mahalnya itu sistem tuh. Oke, thank you. Gimana Mas Ari? Masih ada yang mau ditanyakan? Cukup menjawab ya. Oke, teman-teman, kita udah lebih sebenarnya 6 menit ya. Tapi saya kasih kesempatan kalau masih ada yang mau bertanya boleh. Siapa mau resen atau ketik di fitur chat. Saya kasih kesempatan mungkin 10 menit terakhir ya. Karena cukup seru nih. Materinya juga bagus banget ya. Sambil nunggu ya, sambil nunggu saya ada pertanyaan sedikit ya Merlin. Kalau tadi kan Ya. intinya di slide keberapa saya lupa ya, type of analytic itu ada 4 ya. Yang deskriptif sampai preskriptif ya. Ya. Nah itu misalkan teman-teman baik yang mulai mau nyicil lah ya, dari level 1 naik kelas dulu ke level 2 gitu ya. Kalau saya lihat kan XR ini banyak activity, ya transaksinya itu yang kualitatif gitu ya. Nah itu berarti untuk masuk ke materi hari ini supaya kita punya sistem HR analytic yang lebih levelnya lebih naik dari sebelumnya itu kita harus kuantifisir dulu atau gimana ya dari data-data yang kualitatif itu? Sebenarnya Kak, kalau misalnya nggak terlalu dibutuhkan dashboard nih, kalau saya lihat dari Kak Ruben nanya kan berarti kan otomatis kan sebenarnya kan masih dalam tahap-tahap yang tengah-tengah lah ya Kak ya gitu, yang mau belajar gitu kan. Betul. Ya sebenarnya selama kualitatif itu masih bisa berbicara dan masih bisa memberikan kita informasi, sebenarnya nggak masalah kalau buat aku ya. Gitu. Kadang tapi kan kalau kita bicara tadi dashboard tadi kan sebenarnya kan lebih ke arah manajemen pengen lihat gitu kan. Jadi otomatis kan harus ada angkanya gitu. Tapi kalau misalnya dari HR manajemen nggak terlalu butuh, tapi HR cuma pengen tahu nih kira-kira ada apa sih gitu kan. Nah itu nggak masalah sebenarnya buat saya. Oke. Gitu. Kalau dari klien-klien Kak Merlin ada yang udah implementasinya sampai ke 4 ada? Untuk company-company yang besar beberapa iya. Kalau misalnya kita bicara kan udah mulai ada talent manajemennya, udah mulai ada grading job istilah kata secara level segala macam, berarti kan udah mulai ada aware dengan itu. Jadi berarti udah harus masuk tahap itu. Tapi kalau misalnya kita bicara company-nya mungkin masih medium, belum sampai ke sana Kak. Kita bahkan masih harus menyadarkan bahwa Pak, jangan nggak begini, yang begini masih lebih mahal Pak. Kenapa nggak begini aja? Masih lebih ke situ. Jadi masih lebih edukasi kalau di level itu. Gitu. Noted. Oke, thank you. Baik, teman-teman silakan ada saya kasih waktu 2 menit terakhir sebelum kita akhiri ya. Kalau memang nanti teman-teman pengen ada sesi kedua, bisa kita pertimbangkan ya. Nanti kita akan share juga di grup. Mungkin ada lanjutannya untuk diskusi lebih dalam. Atau mungkin ada usul lainnya ya. Silakan dari teman-teman ada yang mau ditanyakan boleh. Mau resen silakan. Kamelin bisa di-share ya materinya ya? Boleh Ya, silakan. thank you banget. Oke, kayaknya nggak ada cukup ya. Kalau misalkan teman-teman ada yang mau ditanyakan, feel free nanti mungkin bisa langsung ke Kamerlin. Materinya nanti saya share, di situ ada profile, ada kontak langsung dari Kamerlin ya.
Sekali lagi thank you buat teman-teman, khususnya mungkin buat giver kita malam ini ya, happy guest kita Kamerlin, luar biasa ya. Thank you. Semakin Thank diberkati you. juga di pelayanan yang baru ya. Kita kasih applause, kasih hati, kasih silakan buat Kamerlin, keren banget ya. Thank you Mas Ari, thank you Kak Dita, thank you teman-teman Bu Reni semuanya yang udah hadir hari ini. Terima Sehat kasih. selalu ya. Jangan lupa bahagia, jangan lupa bagikan kebahagiaan buat orang lain ya. Kamerlin mungkin ada yang Thank you, Kak disampaikan sebagai closing Merlin. statement, Terima silakan. Oh, ada Kak kasih. Yota juga nih. Ya, Silakan. hai. Oke, closing statement saya apa ya? Mungkin sebagai HR mulai sekarang udah mulai harus kritis sih. Kritis dalam artian nggak cuman sekedar ngurusin yaitu operational things yang bikin kita pusing gitu ya, tapi lebih berpikir kepada kebutuhannya ini apa sih yang bisa kita kontribusikan dari sisi HR sendiri pada perusahaan, lebih ke situ. Jadi sebenarnya menganggap perusahaan itu lebih kayak ya udah tempat kita bareng-bareng untuk sama-sama berkembang di situ. Jadi apa yang menjadi bisa kita kontribusikan pada perusahaan, lebih ke situ sih Kak. Oke. Thank you. Amin, amin. Kita aminkan ya. Waduh, Kasih. ini PR besar buat kita semua dan bukan berarti ini hanya PR-nya departemen atau divisi HR, teman-teman ya. Siapapun kita punya panggilan yang sama karena everybody is HR manager. Ya, itu panggilan kita semua dan tadi disampaikan Kak Merlin yang membedakan kita dengan perusahaan itu nanti tinggal people-nya gitu ya. Sistem kita bisa sama, strategi kita sama ya, layout visi kita semua sama, tapi people yang membuat beda dari 8 miliar penduduk ya hanya ada satu kades gitu ya. Satu kades hanya satu Kak Merlin ya. Keren banget. Oke, sampai sini dulu kita foto bersama. Kalau yang bisa dibuka, kameranya boleh dibuka. Kalau nggak bisa lagi di jalan silakan ya. Sebagai dokumentasi kita mau foto bersama dulu. Wih, Kades sudah pasang aja. Oh, Mas Ari udah di rumah nih. Mas Yo lagi di jalan apa nih? Hati-hati ya. Ya, masih di Oke. jalan, Pak. 3 hitungan ya. 3, 2, 1. Katakan keju. Oke, thank you teman-teman ya. Selamat Terima malam semuanya, sehat kasih, terima selalu. kasih. Selamat Pak Wirya kasih, makasih, Kak Bu Reni Ruben, makasih, Kak Mas Des, Ari, Mas Yo, Terima thank you kasih. banget Kak Merlin, Kak spesial buat Thank Kak you, Merlin. Merlin. thank you. Terima kasih Kang Kak Desi, Ruben. Thank you thank you Kak semuanya. Cid. Thank Sampai you. ketemu di grup Thank you ya. Kak Merlin. Thank you, thank you. Makasih. Terima kasih.